Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Pajak Daerah Bapenda Jakarta. Lebih Kenal, Lebih Lebih Bijak. Wow, rame sekali po hari ini. Senang bisa kembali lagi di acara podcast Seneng kita. banget pasti Kita nggak itu. nyangka ya bakal bisa tayang lagi secepat ini. Betul, karena kemarin feedbacknya juga positif ya po ya. Positif banget bang. Jadi ini kita hadir kembali di podcast ini, tapi kita kenalin diri dulu dong. Ya, Ya, sekali lagi izinkan kami memperkenalkan diri. ya. Saya Bang Andri dari Bapenda DKI Jakarta. Saya Mia dari Bapenda Jakarta. Dan hari ini kita mau ngebahas apa nih po? Kita mau ngebahas salah satu pertanyaan yang sering masuk di call center kita. Emang udah mulai banyak pertanyaan nih. Karena podcast kita kemarin emang udah masuk banyak. Salah satunya gara-gara podcast kita kemarin, meskipun ya kontak center Bapenda Humas Pajak ini udah lumayan terkenal. Boleh bilang ngaku diri terkenal ya? Boleh dong. Kita harus percaya diri dong po ya. Betul, Iya. betul banget. Jadi salah satu pertanyaan yang banyak kita dengar nih bang, wajib pajak kita bertanya, kami sudah melakukan blokir kendaraan, tapi kok pajaknya masih jalan terus ya? Tentang blokir kendaraan berarti po ya. Ya, Ini memang salah satu topik yang paling sering ditanyain ya sama sobat pajak semua ya, tentang blokir kendaraan, tentang pajak kendaraan bermotor. Itu banyak banget yang Ya. kirim Karena DM ke kita ya. sedikit reminder bahwa jumlah kendaraan yang kita miliki itu berpengaruh terhadap pajak yang dikenakan terhadap kendaraan kita. Betul. Pajak progresif. Pajak progresif dari pajak kendaraan bermotor tadi ya po ya. Betul, makanya bagi mereka yang sudah tidak memiliki kendaraan bermotornya lagi, silahkan aja dilaporkan ke terkait perpajakannya agar tidak nyangkut terus. Benar. Jadi ini topik utama kita hari ini po ya. Betul Kita banget. bakal ngebahas tentang pajak kendaraan bermotor, khususnya untuk lapor jual kendaraan bermotor ya. Betul. Lapor jual Lapor aja ya, biar jual. gampang ya, ntar kepanjangan untuk kendaraan bermotor mulu dari tadi kan. Jadi kita harus ngasih tahu nih bang, di lingkungan Samsat Ya. itu ada dua jenis pelayanan yang berbeda terkait blokir. Ada dua jenis pelayanan berbeda dua terkait jenis blokir. pelayanan Apa aja tuh po yang pertama? Satu, kita ada di Samsat itu ada yang namanya blokir kendaraan. Kalau ini terkait dengan residen kendaraan. Blokir kendaraan. Betul. Terkait dengan residen kendaraan. Betul, pemblokiran ini biasanya dilakukan. Contoh nih, kalau ada warga yang baru kehilangan motornya, terus dia laporkan ke Samsat. Ya. Nah itu namanya dia lapornya ke Pak Polisi, ke loket pelayanan kepolisian untuk melakukan blokir kendaraan. Nah, blokir kendaraan yang Ya. dilakukan oleh kepolisian untuk memberikan tanda pada residen ranmor tertentu Ya. yang merupakan pembatasan sementara terhadap status kepemilikan ataupun pengoperasian ranmor. Maka dari itu kepolisian memiliki kewenangan Ya. pemblokiran kendaraan untuk kepentingan penegakan hukum dan pelanggaran lalu lintas. Nah, jadi wajib pajak yang melakukan pelaporan di loket pelayanan kepolisian untuk blokir kendaraan yang diblokir, yang ditandai itu adalah surat-surat kendaraannya. Surat kendaraan kepemilikannya berarti po ya. Betul. Berarti kalau misalnya kendaraan kita misalnya hilang, nauzubillah min dzalik ya po ya, itu lapor ke lapornya ke blokir kendaraan. Blokir kendaraan, Yang loket loket pelayanan kepolisian. Kewenangannya di mereka ya. Betul. Bukan di Bapenda ya po ya. Ya. Jadi kalau kendaraan hilang atau cuma hilang aja nih kategorinya. Mungkin jika nanti takut penyalahgunaan ya, Oh gitu. Jadi untuk antisipasi biar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan data ya, kita yang tercatat di Oke. kepolisian ya. dilakukan blokir kendaraan. Oke, itu ranahnya kepolisian ya Pak ya. Betul. Nah, kalau untuk Bapenda sendiri kewenangannya apa Bapenda nih? sendiri terkait perpajakannya aja. Perpajakan daerahnya, Betul. pajak kendaraan bermotor ya. Nah, jadi untuk sobat pajak yang sudah melepas kendaraannya dalam arti udah dijual ataupun sudah dihibahkan, silahkan lakukan pelayanan namanya lapor jual kendaraan bermotor. Lapor jual kendaraan bermotor. Betul. Nah, jadi dengan wajib pajak melaporkan, nopolnya tersebut sudah tidak akan terkait dengan identitas si pemilik lamanya terkait penagihan perpajakannya lagi. Gitu. Lapor jual kendaraan po ya. Betul. Oke, lapor jual kendaraan sendiri itu adalah saya bacain aja po ya. Ya boleh. Satu hal yang harus dilakukan pemilik kendaraan setelah melakukan penjualan kepada pihak ketiga maupun secara langsung.
Sebab dengan tindakan tersebut pemilik kendaraan terhindar dari pajak progresif ketika menambah kendaraan baru dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya di masa mendatang. Bapenda memiliki kewenangan pemblokiran kendaraan yang telah dilepas hak atas penguasaan atas transaksi jual beli kendaraan sesuai dengan peraturan gubernur nomor 18 tahun 2016. Nah, jadi jelaskan bedanya kewenangannya Bapenda apa, kewenangannya kepolisian apa terkait blokir ini. Blokir. Jadi kalau misalnya kendaraan kita hilang, itu kita melakukan blokir kendaraan di loket kepolisian. Betul. Kalau kendaraan kita udah dijual atau kita sudah transaksi jual beli kendaraan, itu lakukan lapor jual kendaraan di loket Bapenda. Betul. Gitu ya, Po ya? Yap. Oke. Jadi kalau sekarang kita lapor jualnya secara manual itu dengan mengunjungi kantor Samsat. Oh iya, caranya dong ya, caranya gimana? Cara untuk lakukan lapor jual kendaraan itu ada berapa cara, Po? Kita punya cara lama old school. Old school yang Mengunjungi jadul-jadul kantor ya. Samsat terdekat. Itu cara manual. Cara manualnya kita bisa juga melakukan secara online. Entar dulu yang manual tadi datang ke kantor Samsat Induk. Kantor Samsat Induk. Ya, kita ada 5 kantor Samsat Induk ya. Di tiap wilayah. Di tiap wilayah ada di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Timur dan Utara gitu. Itu masing-masing ada pelayanan untuk lapor jual ya. Betul. Secara manual. Nah, itu yang manual tadi di kantor Samsat. Kalau yang cara lainnya melalui online. Jadi nggak butuh 5 menit pun kayaknya udah selesai deh. 5 menit ya kalau Siapin dokumen-dokumennya terlebih dahulu, isi formulir secara online, kemudian tinggal upload secara online di situ. Oke, itu kalau secara online ya. Secara Alamatnya di mana, Po? Bagi yang ingin melakukan pelayanan lapor jual kendaraan secara online bisa ke pajakonline.jakarta.go.id. Ya. Boleh diulang, Bang? pajakonline.jakarta.go.id. Di dalam itu nanti ada fitur untuk pelayanan lapor jual gitu. Nanti kita akan kasih tahu ya cara-cara langkah-langkahnya gimana di pajak online tersebut ya, Po ya. Boleh. Gitu. Oke. Yang pertama itu kita melakukan tentunya login ya, Po ya. Login. Harus login dulu ke pajakonline.jakarta.go.id. Kalau belum punya akunnya? Kalau login tentunya harus punya akun dulu dong. Jadi kalau misalnya sobat pajak belum punya akun dari pajak online, bikin dulu akun pajak online. Caranya mudah, cuman tinggal masukin nama, NIK, alamat email sama nomor handphone. Nanti udah bisa langsung aktif akun pajak online-nya. Gitu. Ketika akun pajak online sudah aktif, silahkan login menggunakan username. Username itu email yang didaftarkan. Passwordnya. Nggak boleh email tetangga ya? Boleh. Email orang lain nggak boleh? Boleh, Bang. Boleh juga? Asal tetangganya ikhlas. Oh. Harus diutamakan email sendiri ya, Po ya? Iya, gitu. karena yang kita daftarkan itu NIK sendiri. NIK sendiri. Itu kan data pribadi, ya Betul, kan tetangga ngeliat-ngeliat aset kita. Itu rahasia dong ya kalau Karena semua objek pajak yang kita miliki yang terdaftar atas identitas yang kita daftarkan, dalam hal ini NIK, itu pasti akan muncul semua di akun pajak online kita. Jadi kita bisa tahu nih. Otomatis ketarik gitu ya. Otomatis muncul di daftar objek. Kalau misalnya punya kendaraan bermotor, ketarik tuh data kendaraan bermotornya. Betul, muncul semua di daftar objek yang kita punya. Betul. Kalau punya data PBB juga ketarik juga ya data PBB kita. Kita punya semua daftar PBB yang terdaftar atas NIK tersebut. Dan pastikan juga ketika sudah ada daftar kendaraan di akun pajak online kita, benar atau enggak tuh? Iya, betul. Kita harus cek dulu ya, gitu. Untuk catatan nih, pelayanan pajak online ini hanya untuk wajib pajak pribadi. Oh iya benar, wajib pajak pribadi. Jadi wajib pajak pribadi itu perorangan, Po. Kayak misalnya Po Mia, saya Andri, non perusahaan ya, bukan yang nama atas badan atau perusahaan. Bukan. Hanya untuk lapor jual kendaraan pribadi saja. Betul. Itu sobat pajak ya. Jadi untuk badan usaha yang ingin melakukan lapor jual kendaraan perusahaannya harus mengunjungi kantor Samsat Induk. Badan dan perusahaan harus di kantor Samsat Induk ya, nggak bisa lewat online. Nggak bisa. Oke. Nah, habis login, langkah keduanya ngapain, Po? Setelah berhasil login, pilih ke menu PKB. Karena di akun pajak online itu semua jenis pajak kewenangannya DKI Jakarta pasti akan muncul. Yang seperti tadi kita dijelasin tuh, ada PBB, PKB, BPHTB. Kalau kita juga punya usaha restoran, hotel, hiburan yang terdaftar atas NIK kita, pasti akan muncul di akun pajak online. Pajak online ketarik semua tuh ya. Ketarik semua. Tergantung dari jenis pajak yang dimiliki oleh masing-masing NIK tersebut tadi, gitu ya.
Nah, karena kita mau mau menjelaskan tentang lapor jual kendaraan, kita tentunya pilih menu PKB, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor. Dan perlu diingat juga nih, kita harus juga ingetin sama sobat pajak bahwa layanan pajak online ini hanya berlaku untuk plat B DKI Jakarta saja. Betul. Jadi bukan karena kita kan tahu plat B itu kan ada yang di Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, yang bisa melakukan untuk lapor jual di situs pajakonline.jakarta.go.id ini hanya untuk plat B DKI Jakarta saja, Po. Jadi mohon juga jakarta.go.id. Iya, jadi mohon bersabar ya. Bukan bersabar sih, maksudnya ya memang ini hanya untuk DKI Jakarta. Jadi mohon maaf nih untuk yang Depok, untuk Bekasi belum bisa di pajak online kita ini gitu. Bukan belum bisa, memang nggak bisa. Memang nggak bisa sih, iya betul nggak bisa ya. Nggak bisa, Bang. Oke, setelah pilih menu PKB, lalu pilih menu tab layanan. Nah, di menu PKB itu kan ada 3 tab ya. Satu tab daftar objek, kemudian ada tab histori pembayaran, kemudian yang ketiga ada tab pelayanan. Kita pilih menu pelayanan. Klik aja tab pelayanannya, nanti akan muncul di halaman tersebut jenis pelayanan yang mau kita pakai. Iya, sebelah kanan tuh tab pelayanan tuh ya, Po ya. Kita pilih tab pelayanan, di situ pilih jenis pelayanannya, lapor jual kendaraan. Dan ketika kita pilih nih, kebetulan juga ada di layar kita ada nanti nomor-nomor polisi tercantum di dalamnya, Po ya, tadi ya. Yang tadi sudah kita jelaskan. Iya, ada nomor polisi, ada data nama pemilik, juga data status pajak, ada tunggakan atau enggak. Informatif. Status tunggakan. Betul, status tunggakan itu harus diketahui juga oleh wajib pajak ya. Kalau dia nunggak ya cepet-cepet bayar ya, jangan lupa ya. Buat Jakarta juga kok. Betul. Terus abis pilih tuh kan ribet ngomongnya nih. Abis pilih menu tab pelayanan, klik lapor jual untuk nopol yang dikehendaki. Nah kan itu daftar nopolnya muncul jadi ikut-ikutan nih kayaknya ribet ngomongnya. Itu kan nopolnya keluar semua tuh. Kalau Pomia punya 5 mobil, punya 5 motor, muncul semua tuh ya, Po ya. 5-5-nya 10-10-nya berarti muncul ya. Kalau punya 5 kenapa muncul 10, Bang? Kan ada 5 mobil 5 motor. Jadi ada 5 mobil muncul, 5 motor juga muncul. Itu muncul semua ya. Kendaraan yang terdaftar atas NIK itu muncul di situ. Terus tinggal pilih deh tuh di sebelah kanan ada tombol ajukan lapor jual. Mana kendaraan yang memang sudah dijual, gitu ya. Pastikan nopolnya adalah benar kendaraan yang sudah dijual. Karena kalau salah pilih, proses ke depan perbaikannya susah. Iya, lebih sulit ya. Lebih sulit. Jadi benar-benar harus teliti dan pasti bahwa kendaraan misalnya B1111 TFF ini yang memang sudah dijual ya, pilih aja itu nomor polisi tersebut ya. Ya, tinggal diklik ajukan lapor jual. Lapor jual. Nah, habis diklik pasti selanjutnya akan muncul formulir online. Formulir isian secara online-nya ya. Ya, tinggal diketik aja di situ isian yang diminta, itu wajib diisi untuk tanda bintang merahnya itu wajibkan, itu mandatory ya, harus diisi. Betul, mandatory. Seperti data RT, RW, provinsi, terus kecamatan, kelurahan yang ada tanda bintang merahnya itu wajib diisi, Po ya. Betul. Karena ketika tidak diisi nanti dari sistem akan menolak. Nggak bisa. Nggak bisa lanjut ke proses isi berikutnya. dahulu data-data mandatory ini. Betul. Nah, setelah diisi formulirnya secara online, berikutnya kita masuk untuk upload dokumen-dokumen untuk lapor jualnya ya, Pak ya. Apa aja, Po, isinya? Banyak, Bang. Siapin aja KTP si pemohon. KTP pemohon. Surat pernyataan lapor jual. Surat pernyataan lapor jual si pemohon sama bukti penyerahan kendaraan atau akta serah terima kendaraan ya. Ulangi lagi ya, Po ya, biar jelas nih. Yang pertama KTP pemohon. Betul. Lalu ada surat pernyataan lapor jual. Betul. Nah, surat pernyataan lapor jual ini formatnya bisa diunduh. Sudah otomatis, sudah disediakan langsung dari sistemnya ya. Jadi sobat pajak tinggal diunduh aja, diisi dan membubuhkan tanda tangan di atas materai. Di atas materai 10.000. Nah, sudah isi, sudah tanda tangan di atas materai, itulah yang diupload nanti. Diupload. Nah, lalu tadi kartu keluarga pemohon. Betul. Dan yang keempat bukti penyerahan kendaraan. Atau akta penyerahan ataupun misalnya ada kwitansi jual belinya ya. Bukti bahwa kendaraan tersebut telah dilakukan peralihan hak. Betul. Gitu. Misal dari saya ke Pomia misalnya gitu. Peralihan hak. Betul. Nah, habis itu jangan lupa dibaca syarat dan ketentuan berlaku. Dan checklist. Di checklist saya setuju dengan pernyataan di atas, lalu klik simpan. Kalau nggak diklik
saya setujunya nggak bakal Ya. bisa diklik simpan. Dan seperti tadi disampaikan, kalau misalnya ada isian yang kurang atau yang tidak dilengkapi, sistem juga tidak bisa menyimpan ya Po ya. Betul, di bagian mandatorinya tetap betul, harus diisi dulu nanti. Nah, setelah klik simpan berhasil dong. Berhasil. Nah, itu berarti dikirimkan ke sistem. Ke sistemnya si petugas UPPKB dan BBNKB untuk kemudian dilakukan verifikasi. Oleh petugas Samsat lah Po Oleh ya. petugas Oleh Samsat. petugas Samsat dilakukan verifikasi. Lalu ketika proses tersebut selesai atau diterima permohonannya, keterangannya apa Po nanti? Keterangannya nanti di status permohonan dalam verifikasi petugas. Atau pelayanan sudah selesai. Ya. Nah, kalau pelayanannya sudah selesai atau permohonan sudah selesai di sistem, itu nopol yang diajukan pasti akan menghilang dari daftar objek pajak. Oh, langsung nggak ada ya nomor polisinya langsung keluar tuh dari list Menghilang kendaraannya. dari list yang tadi. Betul. Yang daftar objek tersebut. Gitu, Daud. Tadi lagi ngomong nyebut petugas Samsat kan. Ini perlu dijelasin juga nih ke wajib pajak kita bahwa yang disebut dengan operasional Samsat. Ya. Operasional kesamsatan itu Ya, di sebenarnya kantor Samsat ya. kantor Samsat itu terdiri dari 3 instansi yang berwenang. Betul. Jadi nggak cuma ada satu instansi di sana. Benar. Yang pertama Yang itu pertama ada pihak Pemprov Jakarta. Pemprov DKI Jakarta diwakili oleh Bapenda DKI Jakarta atau Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk instansi ini Bapenda Jakarta berwenang terhadap perpajakannya saja. Ya, penetapan pajak kendaraan bermotor, besaran BBNKB, intinya yang berhubungan dengan perpajakan daerah itu menjadi kewenangan Bapenda DKI Jakarta di kantor Samsat. Betul. Nah, itu instansi yang pertama. Betul. Instansi yang kedua adalah ada kepolisian. Pihak Kepolisian Republik Indonesia. Betul. Kewenangannya terkait surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor. Surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor seperti regiden atau tadi kalau misalnya mau blokir kendaraan ya adanya juga kewenangannya di polisi tadi ya Po ya. Gitu. Dan yang ketiga? Yang ketiga ada jasa raharja. Ada jasa raharja terkait asuransi gitu ya. Jadi supaya teman sobat pajak juga tahu ya bahwa di Samsat itu ada 3 instansi tadi, karena kadang-kadang yang terjadi di kantor Samsat itu suka kecampur-campur gitu loh Po. Maksudnya maksud hati ingin mengurus blokir kendaraan, lapor jual malah jadi blokir kendaraan. Karena banyak juga yang laporan ke kita ya Po ya kayak gitu ya. Maksud sobat pajak ingin melakukan lapor jual kendaraan malah diblokir. Nah, maksud sobat pajak ingin blokir terkait perpajakannya karena bilangnya mau blokir kendaraan malah diarahkannya ke loket pelayanan blokir milik kepolisian. Makanya pajaknya jadi jalan terus. Jadi nggak nyambung juga sebenarnya ya. Betul. Itu. Jadi kalau mau melakukan lapor jual terkait perpajakannya, lebih jelasnya sampaikan bahwa lapor jual. Nanti pasti akan diarahkan ke loket pelayanan petugas UPP, PKB dan Betul. Dan di kantor Samsat juga saat ini kan sudah sangat informatif ya Po ya. Di sana juga ada petugas-petugas yang siap memberikan informasi kepada wajib pajak atau masyarakat yang mau mengurus perpajakan atau mengurus blokir kendaraan, itu ada petugasnya di sana. Ditanyakan aja, jangan ragu-ragu, takutnya aduh nggak enak gitu kan, padahal nggak boleh karena malu bertanya sesat. Malu bertanya tagihan pajak jalan Itu dia, bener, pajak soalnya Po ya. Jadi daripada malu mendingan kita nanya, daripada pajaknya bayar terus gitu ya. Gitu. Wow, informasinya banyak juga ya Po yang udah kita sampai ini. Apalagi ya. Semoga dari penjelasan kita barusan nih nggak ada lagi wajib pajak yang salah loket pelayanan atau salah informasi ataupun misinformasi lainnya di luar sana. Karena itu tadi supaya sudah tahu bedanya blokir kendaraan sama lapor jual kendaraan gitu. Harapannya setelah mengetahui informasi ini masyarakat bisa lebih spesifik lagi ya kalau mengurus. Dan ya itu tadi, ketika kita mau mengurus apapun sebenarnya bukan cuma pajak daerah, bukan cuma lapor jual, kita harus jelas ya Po ya. Instansi yang kita tuju jelas, kita juga mendapatkan informasi yang jelas dan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan tujuan dari wajib pajak tersebut. Gitu. Jadi semoga informasi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Bagi sobat pajak yang merasa informasi ini bermanfaat dan ingin berbagi, jangan lupa klik like, share,
komen, apalagi dan subscribe dong pastinya untuk mendapatkan informasi tentang pajak daerah yang sangat bermanfaat gitu. Dan juga kita minta sama sobat pajak semuanya, kalau misalnya ada materi yang ingin dibahas dijadikan materi untuk podcast kita ini, ya silahkan komen di bawah. Nanti kita akan jadikan bahan untuk podcast kita. Betul, jangan lupa di komen kalau ada masukan terkait materi yang ingin dibahas selanjutnya, silakan aja ketik komen. Oke, hari ini kayaknya lumayan juga Po ya informasinya. Kita udah sampaikan ke sobat pajak semuanya. Semoga informasi yang kita sampaikan berguna, insya Allah berguna Po ya. Oke. Dan ya itu tadi kita tunggu juga subscribe-nya, feedback-nya, subscribe-nya juga jangan lupa, like, comment dan share. Ala YouTuber gitu Po maksudnya. Oke, kita cukup akhiri perjumpaan kita kali ini. Podcast episode kali ini. Saya Andri. Saya Mia. Kita ucapkan terima kasih sudah mau mantengin udah nonton podcast kita dari awal sampai akhir. Betul. Dan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya dengan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Ya gitu. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.